Out of the Box, membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bineka tunggal ika. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, awak ngaji wasita kembali lagi di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Nah, sebelum kita mulai diskusi, Awang pengen mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi Anda yang sudah masuk di nomor WhatsApp kami di 0878 5590 7788. Di antaranya ada Pak Adi. Pak Adi sempat berkomentar, bagaimana jika hukuman untuk koruptor itu potong tangan saja supaya memberikan efek jera? Menurut Bob gimana ini? Ya, kita itu memang ya artinya itu di dalam memberi hukuman pada orang yang salah itu kan ada dasar hukumnya. Ya. Nah, sekarang hukum di Indonesia ini kan negara kita kan negara hukum. Betul. Ya. Artinya itu bukan negara Islam. Ya. Jadi pedoman untuk memberi orang hukuman itu adalah KUHP. Ya. Oke. Jadi peraturannya hukum di Indonesia itu kan nggak ada, itu potong tangan, ya, membikin catat orang kalau berbuat kesalahan itu nggak ada, ya. Itu hukum itu potong tangan macam-macam itu kan adanya di hukum yang syariat Islam, ya. Nah Indonesia kan bukan negara Islam, bukan negara agama, jadi ya tidak bisa seenaknya seperti itu, ya. Nanti kalau hukumannya itu modelnya membuat catat orang, lah nanti dunia internasional juga bisa mengatakan bahwa Indonesia kok tidak berkemanusiaan, ya. Lah sebetulnya langkah di Indonesia itu sudah bagus kok. Itu kan ada hukuman kemarin, ada hukuman mati, ya, atau hukuman penjara seumur hidup, ya. Jadi untuk memberantas korupsi itu sebetulnya asal pasal itu dipakai. Mungkin sudah efek jerahnya ada. Cuman masalahnya di Indonesia sekarang ini kan kita tahu semua. Ya, koruptor itu sepertinya dicintai sama negara. Ya, karena kemarin ada peraturan yang mengatakan bahwa corruption is extraordinary crime. Yeah. Artinya korupsi itu adalah kejahatan kriminal yang luar biasa. Nah, ternyata itu dibatalkan sama pejabat yang tinggi ya, MK ya, dibatalkan bahwa koruptor itu termasuk kejahatan biasa, kejahatan kriminal gitu aja. Nah oleh sebab itu ada aturan bahwa kalau koruptor itu nggak boleh dapat remisi, nggak boleh dapat pelepasan hukuman dengan syarat ya, lepas dari penjara dengan syarat macam-macam itu menjadi berlaku. Dan bulan lalu itu ada 23 atau hampir 30 itu yang keluar dari penjara. Ini apa betul mau anti korupsi? Kan patut dipertanyakan. Ya, lah ini yang baru rame ini kan ada hakim agung yang kena OTT. Ya, betul. Ya. Karena biasa yang namanya makelar kasus. Ya, ada orang punya kasus, terus di sana terjadilah tawar-menawar, ya, kena OTT. Nah, kemarin juga baru aja ada berita di Tiongkok bahwa seorang hakim di sana melakukan tindak korupsi. Nah, korupsi di sini itu kan artinya menerima suap juga ya. Itu menerima suap dihukum mati. Ya, jadi sebetulnya Indonesia itu perlu betul-betul kalau memang niatnya kuat untuk membasmi korupsi, ya harusnya hukuman-hukuman berat itu diberlakukan. Ya, jadi tidak perlu hukumannya potong tangan ya itu. Nanti lama-lama akan terjadi loh, utang nyawa bayar nyawa. Ya. Kalau berkelahi terus matanya kena jadi buta, berarti yang salah itu yang berkelahi juga matanya harus dibutain, ya. Ini ya mestinya ini kan udah nggak cocok dengan zamannya. Tapi praktekkan aja hukuman mati ya hukuman mati.
20 tahun ya 20 tahun, jangan ada remisi macam-macam ya. Nah, ini juga ada komentar yang menarik dari Pak Effendi nih Om Bob. Kalau Pak Effendi berkomentar, nanti kalau penjara penuh, banyak orang yang dipenjara gitu maksudnya, lalu uang negara habis dong untuk membiayai makan mereka. Gimana nih Om Bob? Ya, terima kasih atas komentarnya ya. Cuman masalahnya ini kan menurut umum itu adalah tidak betul. Ya. Jadi negara ada itu kan untuk membuat supaya negaranya aman dan tidak ada korupsi. Salah satunya itu ya, supaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di Pancasilanya itu bisa terwujud dengan bagus. Ya. Oleh sebab itu negara dengan biaya at any cost itu harusnya bisa membasmi korupsi. Nah ini sekarang kalau alasannya, dan memang menteri kita atau oknum kita itu ada yang teriak-teriak bahwa penjara penuh ini. Ya kalau urusan kecil harus masuk penjara. Apalagi kemarin ada sempat keluar kalau korupsinya di bawah 50 juta. Iya, nggak apa-apa. Itu asal uangnya dikembaliin ya, itu sudah bebas, tidak dimasukkan penjara ya. Terus kalau ini dilakukan, ya bagaimana mental atau bagaimana masyarakat kita akan dijadikan rusak, ya demi tidak bisa memberi makan koruptor, terus koruptornya jangan banyak-banyak deh yang dimasukkan penjara. Ini salah kaprah. Ya, jadi nggak bisa model-model seperti ini dengan alasan yang nggak masuk akal. Ini nggak bisa. Ya demi supaya menghemat uang makan yang diberikan kepada koruptor, karena koruptor sudah masuk penjara kan. Kalau zaman dulu kan, kalau orang zaman dulu loh ya, 200-300 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu itu kan begitu. Masuk penjara, makan atau tidak makan terserah. Makannya seadanya, mungkin 3 hari sekali dikasih 1 piring nasi sama lauk pauk yang sudah agak rusak seperti itu, kan nggak ada yang komentar. Tapi sekarang kan yang namanya peri kemanusiaan kan dijunjung tinggi. Jadi walau di penjara, tapi ya kamu dapat makan, ya. Tapi makannya juga sekedarnya, jangan terus minta seperti restoran di hotel bintang 5. Nah seperti itu. Jadi jangan mikirin berapa banyak penghematan uang makan yang terjadi kalau yang dimasukkan penjara itu makin lama makin sedikit. Jangan dipikirin itu, ya. Justru yang masuk banyak ya uangnya disediain banyak. Kalau overload ya bangun lagi penjara, ya sampai betul-betul orang tidak dipenjara karena sudah berkelakuan baik, tidak melanggar hukum. Nah itu baru boleh. Itu namanya bagus. Seperti sekarang di luar negeri itu, terutama di Eropa kan penjara-penjara itu kosong karena tingkat sadar hukumnya masyarakat itu menjadi tinggi. Orang tidak mau melanggar hukum karena takut dimasuk penjara. Oleh sebab itu penjaranya menjadi kosong. Nah, tapi kalau di negara kita tuh yang korupsinya masih dan-danan seperti ini, tindakan kriminal masih banyak seperti ini, ya berarti penjara tuh harus penuh, tidak apa-apa. Kalau memang penuh, ya uang makannya ditambah. Daripada uang makannya dikorupsi kan. Ditambah supaya tetap dimakanin, tapi dia terkungkung kebebasannya karena dia berbuat kriminal. Ini namanya mendidik dengan betul. Ya, jadi segala sesuatunya itu harus dilihat hakiki dari masalah itu, bukan ngirit uangnya, tapi efek terhadap para pencoleng, para kriminal ini yang diutamakan. Oke, tapi kok sepertinya dan rasanya nih Om Bob, kalau masuk penjara kok kayaknya tidak semenakutkan itu ya kalau di Indonesia ya. Ya itu karena ya sistemnya kita ini yang pengawasannya kurang, terus mungkin juga ya oknum-oknum pejabat kita yang bertugas untuk ini hatinya terlalu harmonis ya, terlalu
rasa ibahnya banyak ya. Jadi kalau ada orang berbuat salah, terus dia mengaku kesalahannya dengan menangis-nangis ya, terus paling dikatakan ya udah kasihan deh kamu masih punya anak di rumah ya, ya udah kali ini dibebaskan, besok jangan seperti itu lagi ya. Nah kalau itu dilakukan terus ya itu menjadi senjata dari pencoleng, dari orang yang melakukan kriminal agar supaya dia bebas dari hukuman. Ya ini kan salah kaprah. Ya jadi nggak bisa seperti itu. Oke. Well, itu tadi 2 komentar dari banyaknya komentar yang masuk di sini. Terima kasih sekali lagi Pak Adi dan Pak Effendi. Sekali lagi kalau Anda punya komentar tentang apapun juga silakan boleh dikirim melalui WhatsApp ke 0878 5590 7788. Oke? Yes, dan kita kembali ke diskusinya, kita kembali ke laptop nih. Akhir-akhir ini juga sedang ramai dibicarakan, sepertinya seluruh mata juga tertuju pada satu kasus ini bahwasanya ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Papua Om Bob oleh KPK, sementara gubernur ini belum juga menyanggupi panggilan KPK untuk diperiksa lebih lanjut, dan dengar-dengar sih karena dilindungi warganya. Ini sebenarnya ceritanya gimana sih Om Bob? Ya itu sih sudah bukan dengar-dengar lagi. Kan kita udah dapat tuh beritanya banyak dan kelihatan di televisi juga kan. Ya. Ya jadi gubernur Papua itu dilindungi oleh rakyat. Ya. Pertanyaannya rakyat yang mana gitu ya. Ya. Tapi yang terang bahwa yang melindungi gubernur Papua ini adalah orang-orang yang loyal terhadap gubernurnya. Ya, jadi pendukungnya itu yang mencegah agar supaya gubernur ini tidak ditangkap atau dipanggil paksa macam-macam yang berkenaan dengan tuduhannya melakukan korupsi. Ya, seperti kita ketahui ini kan di Papua itu kan ada yang namanya anggaran khusus untuk otonomi daerah ya. Kalau nggak salah itu anggarannya besar sekali. Artinya untuk membangun Papua agar supaya ya jangan sampai ketinggalan dengan daerah yang lain. Betul. Ya, karena dianggap bahwa sebelum Presiden Jokowi ini kok Papua itu sepertinya ya itu kok perhatiannya kurang. Ya, jadi pembangunan juga kurang bagus, kurang kelihatan, maka zamannya Presiden Jokowi ini diberi anggaran yang namanya otonomi khusus atau apa, pokoknya anggaran khusus untuk Papua. Nah ini kan nggak tahu nih kalau bahasa Jawanya itu kok sepertinya uang bantuan ini anggaran dari pemerintah ini kan sepertinya kok jadi bancaan. Ya salah satu yang dituduh, yang diduga itu gubernur sekarang ini. Dan memang kalau lihat gedungnya itu gedung gubernur yang sedang dibangun ini sepertinya mau diresmikan pada akhir tahun ini itu biayanya 400 miliar loh. Luar biasa itu. Ya kalau kita lihat memang bangunannya istimewa ya, bagus dari luar ya. Nah sekarang KPK memanggil gubernur Papua ini dituduh atau diduga ada tindakan korupsi atau penyelewengan keuangan ini bukan tidak ada alasannya. Ya karena ditemukan aliran duit yang cukup besar ya dari gubernur ini yang ditransfer ke rekeningnya kasino di Singapura. Ya 540 miliar. Nah ini kan uang dari mana seorang gubernur bisa mentransfer uang di kasino 540 miliar. Nah kalau udah ngirim uang ke kasino itu kan mestinya ya main kasino. Ya dan memang kebetulan ada info ya yang mengatakan bahwa beliau itu memang hobinya sering ke Singapura dan katanya main kasino. Nah ini uang dari mana? Ya terus sekarang rekening banknya dia itu masih ada ratusan miliar. Ya ini dari mana? Nah, harus diberikan penjelasan lah. KPK itu kan kepingin tanya, ya
secara hukum itu kan tanya nggak bisa lewat telepon, nggak bisa pakai WA gitu kan harus tatap muka, jadi bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, ya hukum material kan. Jadi apa yang terjadi ternyata Gubernur Papua ini sepertinya enggan berangkat untuk menghadap panggilannya KPK, dan bahkan kemarin itu dia ngajukan pra peradilan bahwa tuduhannya ini tidak betul atau gimana ya. Nanti kita lihat aja bagaimana perkembangannya ya. Tapi yang perlu disoroti memang kalau dia terus dilindungi sama kelompok-kelompok yang menamakan rakyat, ini memang sebetulnya merupakan sebuah challenge dari pemerintah ya. Ya, ini kan negara kita itu kan negara hukum. Seperti kemarin Pak Mahfud MD itu mengatakan bahwa kita tidak bisa, tetap ini akan ditindak. Ya pasti. Jadi kalau memang ada dilindungi dengan yang namanya tadi rakyat, pertanyaannya rakyat yang mana gitu kan. Nah ini yang memang harus ditindak dengan tegas, karena negara Indonesia itu tidak ada yang istilahnya itu kepala daerah terus kebal hukum. Kepala daerah mempunyai angkatan sendiri untuk melindungi keamanan dia, atau apa yang dia lakukan itu tidak bisa tersentuh sama aparat negara. Itu kan nggak boleh. Ya, jadi kita ingat zaman kuno itu kan ada yang namanya warlord kan. Jadi daerah-daerah itu ada penguasa-penguasa daerah yang punya tentara. Iya. Kacau. Kalau Indonesia jadi seperti itu, wah bisa nggak karuan. Nah, justru sekarang pemerintah Indonesia harus berani mengambil tindakan ini. Artinya tindakan yang pas untuk para dalam tanda kutip rakyat tadi yang melindungi seperti apa ya? Ya kalau memang mereka diperingatkan nggak bisa membubarkan diri, ya ditangkap. Ditangkap, masukkan penjara. Kenapa kok kamu seperti itu? Ya, tapi kalau dia alasannya demo, ya kita kan negeri demokrasi, silakan aja demo. Tapi kalau dia menghalangi tugas dari aparat untuk menjalankan tindakan hukum, berarti kan dia menghalang-halangi petugas. Itu ada pasalnya, bisa masuk. Ya, jadi memang ini ujian dari pemerintah. Kalau sekarang ini ternyata pemerintah tidak berani atau tidak berhasil menghadapkan gubernur ini ke KPK, ya ini tentu yang manggil kan KPK. Yeah. Tapi kalau nggak mau manggil kan KPK juga harus dibantu sama aparat pemerintah. Kalau memang ini tidak bisa terwujud, membahayakan kehadiran negara. Nanti kalau banyak orang-orang yang kayak gitu gimana? Ya seperti kita ketahui ini kan banyak kepala daerah yang tersangkut korupsi kan? Ya kalau dia punya anak buah yang banyak, apa hasilnya korupsi itu dibagi-bagi, sehingga yang melindungi juga merasa menikmati hasilnya, dan pemerintah tidak berani ngambil tindakan. Mau dibawa kemana pemerintah ini? Bukan negara hukum lagi, tapi hukum rimba. Karena kemarin juga sempat ramai tuh Om Bob. Loh, daripada gubernurnya ke Jakarta, kenapa nggak KPK yang ke Papua? Itu nah, secara hukum gimana? Ya nggak bisa. Secara hukum kan KPK itu kantornya di Jakarta. Biasanya ditangkap, dibawa ke Jakarta. Bukan KPK yang datang loh, nggak lain. Kalau KPK datang itu OTT. Untuk mencari bukti atau menangkap OTT, itu KPK diam-diam datang. Ya nggak bisa kan, ini ada protokoler kan. Protokoler. Masa ada orang mau mengadili kok hakimnya atau petugasnya itu yang datang ke tempat tinggalnya, ini ya nggak benar kan. Nah ini kembali Om Bob, ada yang hangat lagi seputar korupsi, seputar KPK, di mana KPK melakukan OTT dan salah satunya adalah Hakim Agung di Mahkamah Agung. Ini langsung menggemparkan masyarakat Indonesia loh Om Bob. Menurut Om Bob gimana ini? Ya sebetulnya orang-orang yang harusnya menjadi contoh keadilan, mereka seharusnya menjadi hakim yang betul-betul menjunjung tinggi
salah betulnya sebuah masalah, menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat, itu malah ternyata menjual belikan perkara. Ya. Nah, seperti sekarang ini, kemarin tertangkap OTT dan sudah dijadikan tersangka itu Hakim Agung. Ya, Hakim Agungnya dari Mahkamah Agung, ya, yang ketangkep OTT. Konon ini ada 6 masalah yang berkaitan dengan suap menyuap yang dihandle oleh Hakim Agung ini. Nah, ini kan terus terang mencoreng dunia pengadilan di Indonesia. Ya, masalahnya kenapa ini kok terjadi? Ya, ini tidak sederhana sekali jawabnya. Ya, kemarin tuh ada yang hakim juga, Hakim Agung juga, ya, ada di Mahkamah Konstitusi yang juga ketangkep karena ada suap menyuap. Kalau nggak salah itu urusannya kan pergantian anggota DPR purna waktu atau pergantian antar waktu, ya. Okay. Nah, itu ternyata juga OTT. Ya. Tapi apa yang terjadi? Bulan yang lalu dia ikut yang dibebaskan. Ya, walaupun pembebasannya dengan syarat gitu kan. Nah, ini contoh yang sangat jelek. Jadi satu lembaga pengadilan yang seharusnya memberi contoh tidak terjadi hal-hal negatif soal korupsi, malah berbuat korupsi, malah menerima suap, malah menjadi makelar kasus. Ini udah kebangetan. Sudah seperti itu. Kalau ketangkap, hukumannya nggak berat. Harusnya ikut yang di Tiongkok ini, ada hakim suap hukum mati. Ini kenapa enggak? Nah, ini kan perlu dilihat juga sebetulnya yang mengangkat Hakim Agung itu siapa? Ya. Nah, kalau di Republik kita ini kan Hakim Agung kan diusulkan terus dilakukan fit and proper test oleh DPR, ya. Akan dinilai ini integritasnya bagus atau tidak dan sebagainya, ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Nah, ini pasti ada sesuatu yang kurang tepat, ya. Jadi di negara kita ini ada sesuatu yang sakit. Ya, kita lihat penegakan hukum, penegakan macam-macam. Dan Indonesia itu yang 20 tahun yang lalu itu menjadi negara yang termasuk negara yang maju, mulai maju, ya. Waktu itu Indonesia dikategorikan macan Asia. Ya. Betul. Waktu itu Indonesia sejajar dengan Hong Kong, Taiwan, Korea. Jangan dibandingkan Singapura lah, ya. Tapi sekarang 20 tahun kemudian Indonesia ditinggal jauh sama Korea, Taiwan, Hong Kong, Tiongkok juga. Sudah ditinggal jauh. Padahal Indonesia itu kaya. Penduduknya banyak, itu 250 juta. Sumber daya alamnya luar biasa, tidak ada negara sekaya di Indonesia, di dunia ini. Betul. Kalau di bulan atau di Mars kita belum tahu, ya, di planet sana. Tapi di dunia ini Indonesia termasuk negara paling kaya sumber daya alamnya. Ya, tapi kenapa 20 tahun kemudian sekarang ini Indonesia ditinggal jauh? Sekarang disejajarkan dengan Vietnam. Yang tahun 70-80 itu masih perang, ya, dan sekarang udah walaupun sudah merdeka tapi masih muda usianya. Terus dijajarkan sekarang dengan Kamboja. Ya, terus Bangladesh. Jadi Indonesia itu turun kelas. Itu kira-kira masalah terbesar ada di mana, ya, Om Bob? Nah, saya makanya dikatakan itu sakit.
Di Indonesia itu ada sesuatu sakit yang belum sembuh. Ini yang bikin susah kita. Nah, kalau kita mau baca buku, ya, semacam tulisan pendek, ya, namanya esai dari Laksamana Soekardi, bahwa negara Indonesia ini kan filosofinya kan Pancasila, bagus itu, ya, dari founder father pada saat Indonesia mau merdeka itu seluruh golongan sudah menyatakan dan setuju bahwa filosofi Indonesia dasar negaranya itu ada Pancasila. Ya, tapi sekarang yang terjadi itu ada yang namanya oleh Laksamana Soekardi ini dikatakan sebagai Pancasalah. Ada kesalahannya tapi juga 5 ya. 5 kesalahan. Itu. Seperti kita ketahui Laksamana Soekardi itu dulu pada zaman saat sebelum Orde Baru jatuh itu termasuk tokoh yang memperjuangkan reformis. Ya. Dia reformis yang memperjuangkan reformasi, nah, gitu. Yang betul ya. Dan dia pernah menduduk sebagai menteri pada saat presidennya itu Megawati dan Gus Dur. Dan dia juga dulu adalah tokoh bankir yang terkenal di Indonesia. Ya, jadi ini luar biasa ini. Nah, dia memberikan satu tulisan yang saya kira ya bolehlah dibaca-baca ya, supaya makin banyak orang tahu ya apa yang dikatakan sebagai Pancasalah tadi itu. Jadi ini dia memberi contoh yang sangat bagus, ya. Terutama yang kalau kita simpulkan yang paling pendek itu bahwa adanya Pancasalah ini membuat Indonesia ketinggalan majunya. Jadi indeks dari produktivitas Indonesia itu cuma 0,53. Dengan kemampuan-kemampuan yang normal loh ya. Itu tuh Indonesia ini baru masuk 0,53. Kalau dibandingkan dengan Korea, Hong Kong, Taiwan, itu mereka 0,8. Jadi kita tuh produktivitasnya kita itu kalah dibandingkan dengan mereka 2 kali. Jadi ceritanya paling gampang itu kan lo mengerjakan pekerjaan sesuatu, kalau negara-negara tadi itu cukup 1 orang, ya di Indonesia perlu 2 orang minimal, ya. Jadi ini yang terjadi. Kenapa? Karena Pancasalah tadi itu salah satunya salah kaprah. Ya, salah kaprah itu artinya ya terjadi sesuatu yang ngawur. Ya, terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan dasar negara. Salah kaprah. Misalnya, Bob? Ya, itu sekarang salah kaprah itu kan terjadi kalau orang-orang itu pada nekat. Ya, ada sekelompok orang yang nekat ingin mengganti dasar negara. Misalnya. Ya, sekarang kan banyak itu. Ya, sekarang kan ya secara resmi kan sudah dibubarkan sama pemerintah. Ya, demo mengatakan bahwa sekarang ini kok negara nggak maju, nih berarti dasar negaranya harus mulai dipikirkan untuk diganti macam-macam. Ini salah kaprah. Nah, terus juga yang namanya ada juga yang namanya salah lihat. Salah lihat. Ya, kalau salah lihat tuh ada sesuatu pandangannya itu salah. Ya, kalau orang sudah memandangnya sudut pandangnya salah, otomatis kelakuannya dia juga salah. Ini kan bahaya. Dan yang berikutnya itu salah asuh. Salah asuh. Ya, salah asuh. Itu ya misalnya begini. Kalau misalnya ada anak didik kita, anak kita sekolah, kemudian dia berbuat kesalahan. Ya. Sama gurunya diberi hukuman. Ya. Nah, dia pulang bicara sama orang tuanya kalau dia dapat hukuman padahal dia nggak salah macam-macam gitu kan. Nah, orang tuanya emosi. Ya, emosi lebih tinggi daripada rasio. Maka dia datang ke sekolahan, apalagi kalau
orang tuanya itu oknum, anggota apa gitu ya. Oke. Langsung dia datang ke sekolahannya, gurunya dicari, bila perlu dituntut ke kantor polisi. Ya, nah ini salah asuh. Cinta sama anak itu baik, mengasuh anak supaya dia bisa jadi orang yang baik itu betul, tujuan semua orang. Tapi ya salah, karena anaknya salah berbuat sesuatu yang tidak betul, dikasih hukuman sama sekolahannya, sama gurunya, orang tuanya marah sama gurunya. Ini salah asuh, banyak terjadi kasusnya. Ya jadi namanya salah asuh. Gak cuman itu, termasuk koruptor, orang-orang kriminal. Ya, kan yang betul kalau salah ya dihukum. Nah sekarang hukumnya ini, kalau hukumnya itu kan makin tinggi hukumannya, makin berat hukumannya, orang makin jerah. Iya. Iya. Tapi yang di sini sudah prosedurnya terlalu lama, ya, sidang-sidang lama. Kalau masalah hukum ini, kalau sudah dihukum, dapat remisi. Ya, kalau sudah dapat remisi, dibebaskan Bersyarat. syarat. Ya tah? Lah, ini salah asuh. Wong namanya penjahat itu ya jangan dikasih hati. Masuk penjara ya masuk penjara. Jangan, kita tahu kemarin ada yang masuk penjara, ada diperlakukan istimewa sama oknum, ya kamarnya dipasang AC, dikasih televisi, boleh bawa handphone, ya boleh atau tidaknya ini kan aturannya nggak boleh, tapi dia bawa handphone. Ya, terus ada pesawat televisi, ada komputer, ada internet, ya. Konon ada juga yang setiap malam minggu keluar jajan pesta di restoran Padang. Hari Minggu bisa keluar sama keluarganya belanja di supermarket, misalnya begitu. Nah ini salah asuh, kan nggak bisa. Lah bahaya ini kalau negara kita itu seperti itu. Salah berikutnya salah tafsir. Oke, salah tafsir. Jadi kalau ada semacam peraturan atau macam-macam itu, sering terjadi salah tafsir. Harusnya itu merah ditafsirkan jadi putih, misalnya begitu. Ya, seharusnya itu hijau, tafsirnya salah menjadi hitam. Itu banyak terjadi. Ya kan? Orang yang punya kuasa seenaknya sendiri, ya. Yang penting menurut dia, ya. Karena menurut tafsirnya dia itu yang betul. Nah, ini kan susah. Ini yang paling ngeri. Misalnya sekarang kita lihat nih, pemimpin yang dipilih itu sekarang mulai dihembus-hembuskan. Kemarin sudah terjadi kan, ya, bahwa kalau milih pemimpin itu yang diutamakan seiman. Padahal kan harusnya yang bisa memimpin, Betul. Yang sudah terbukti bisa memimpin, sudah terbukti meritokrasinya selama ini gimana dia, itu yang harus dipilih jadi pemimpin. Sekarang kan tidak. Terus budaya upeti, salah asuh. Ya, karena pejabat kalau dapat upeti dari anak buahnya, dia akan menganggap bahwa anak buahnya ini bagus. Ya, jadi pemilihan pejabat yang akan datang, penggantinya atau staf-stafnya itu dipilih dari orang-orang yang baik dalam tanda petik tadi itu. Bisa memberi upeti, bisa memberi pujian-pujian yang sebetulnya itu tidak terjadi, ya. Yuk, yang gayanya ABS, asal bapak senang. Nah itu orang-orang yang kayak gitu baru bisa jadi pejabat, diangkat jadi pembantu-pembantunya.
Ya. Terus kalau mau jadi pemimpin yang dipilih bukan yang memang hebat, tetapi siapa dia? Ya. Ya, siapa dia? Sahabat bukan. Itu semua salah asuh. Ini repot. Itu yang mengakibatkan bahwa orang-orang itu tidak termotivasi untuk bisa tambah pinter. Bisa kerjanya lebih bagus. Ya, dengan tujuan kalau orang lebih pinter, kerja lebih bagus. Tujuannya itu kan ini menjadi karirnya dia. Sekarang kan tidak. Yang bisa berposisi baik itu kalau tadi itu. ABS. Bisa memberi upeti. Ya, bisa mencarikan barang-barang kesenangan bosnya. Tapi bukan dari prestasi kerjanya. Nah, ini yang membuat situasi menjadi berantakan. Jadi orang sekolah sekarang yang mikir apa? Bukan pinternya, tapi saya harus dapat gelar. Kalau saya sudah megang ijazah, syarat untuk jadi pejabat misalnya, tapi bukan kepinterannya, maka banyak terjadi karya-karya tulis terakhir yang biasa disebut skripsi itu ternyata pesanan bikin sama orang. Ya kan? Nggak cuma itu, dosen-dosennya yang nguji, oknum dosen yang nguji itu kasihan. Ya dah, kalau nggak lulus karena dia udah sekolah lama-lama, ya sudah buang duit banyak, ya kan? Kalau nggak lulus kasihan. Ya tingkat ke bawah sami mawon loh. SD itu yang seharusnya nggak bisa naik kelas, kasihan. Orang tuanya kasihan, nanti keluar biaya banyak kok nggak lulus. Nah, yang dikejar bukan kepintarannya, tapi lembar ijazahnya itu. Wah, ini udah nggak karuan nih. Dari atas sampai bawah itu udah seperti ini, salah semua. Ini yang paling ngeri. Tapi masih ada satu lagi loh dari Pancasila ini. Yang kelima apa dong? Ya. Yang kelima, salah tata kelola. Oke. Ya. Ini susah ya. Salah tata kelola. Dan ditutup dengan kata-kata salah tata kelola yang dilola dengan baik, maka akan terjadi kejahatan yang sempurna. Lah, ya, artinya di sini kejahatan yang sempurna itu menjadi kesalahan yang sempurna. Ya, ini cara jelaskannya mudah sekali. Sekarang misalnya, ya nanti kita kaitkan dengan keadaan di negara kita sekarang ini ya. Oke. Sekarang ada sebuah keluarga, ada 2 anak, ya, ada seorang bapak, ya, seorang ibu, ya, tapi ibunya ini adalah ibu tiri, ya, jadi anaknya ini satu adalah anak kandung dari ibunya ini, yang satu adalah anak yang dibawa sama bapaknya karena istrinya meninggal, ya, nah sekarang mau bagi pisang. Ya, ada dapat pisang 1 biji. Ya, terus pisang ini mau dibagikan untuk kedua anak ini. Cara baginya gimana? Lah, ini menjelaskan tata kelola yang baik atau yang salah itu kayak apa? Ini. Bagaimana cara bagi pisangnya? Ya, kita pikir. Kalau yang bagi pisangnya itu adalah ibunya, anaknya 2, yang satu anak kandung, yang satu anak tiri. Ya, umum diartikan pasti ibunya lebih sayang sama anak kandung. Ya, jangan-jangan pisangnya itu dibaginya ada yang besar, ada yang kecil. Ya, yang besar dikasihkan anak kandungnya, yang kecil dikasihkan anak tirinya. Betul? Ya. Ya,
itu kalau yang bagi ibunya umumnya begitu loh ya. Umumnya ya. Ya. Oke. Bingung kan? Jadi kalau mau dengan tata kelola yang baik, maka ibunya ini tidak boleh membagi pisangnya. Bukan dia yang bagi. Ini untuk 2 orang anak. Ya. Nah, ibunya hanya boleh jadi pengawas. Supaya kalau motongnya itu jangan sampai jadi 3, misalnya begitu kan. Karena yang dibagi kan untuk 2 orang. 2, ya. Ya. Nah, terus orang tua lakinya, ayahnya, bapaknya itu yang bikin aturan. Ya kan? Sekarang yang bagi pisang itu adalah salah satu anaknya. Misalnya anaknya A, satunya B. Oke. Ya, silahkan yang bagi siapa? Kalau yang bagi A, maka yang milih lebih dahulu harus B. Oke. Ya, kalau mereka yang bagi, yang melakukan pembagian itu B, maka yang milih dahulu siapa miliknya itu adalah si A. Ya. Apa yang terjadi? Ya kan, di sini nggak ada yang namanya conflict of interest. Ya, kalau saya yang bagi, si A yang bagi, tapi si A yang milih lebih dahulu, aku tak bagi, yang aku potong yang gede gua ambil, yang kecil untuk you. Ini umumnya begitu ya, bukan semuanya gitu, umumnya. Ya, jadi kalau si A itu yang bagi, yang motong, kan yang milih si B. Waduh, kalau saya motongnya ada yang besar sama kecil, saya kecil, yang pilih yang besar, yang mesti yang B yang milih yang besar. Dia dapat kecil, ya kan? Jadi dia bingung, ya, karena tata kelolanya yang bagus ini kan tata kelola kan? Ibunya konflik interest, dia nggak boleh bagi. Ya, yang bagi A dan B, ya, yang bikin aturan ini bapaknya, ya. Nah, terus menjalankannya harus betul kan? Nah, jadi ini yang terjadi ya akan bagus. Nah, sekarang di tempat kita ini kan banyak yang nggak seperti itu. Ya mungkin ya ada, tapi kan nggak yang seperti itu. Coba aja, misalnya ya ada satu instansi, ya mau meriksa bahwa ini korupsi atau tidak. Yang meriksa orang-orang dari dalam instansi itu. Ya, sekarang misalnya badan pemeriksaan badan BPK, anggota BPK atau ketua BPK-nya itu kan dia yang ngawasi. Ya, badan pengawas keuangan kan, itu yang ngawasi lembaga-lembaganya, termasuk misalnya di DPR itu yang meriksa juga dia, ya ya kan? Lah, ternyata yang ngangkat siapa yang jadi ketua atau siapa yang jadi anggota BPK? DPR. Ini ada konflik of interest karena DPR itu juga termasuk yang diawasi ya kalau dia yang ngangkat. Ya dah. Misalnya kalau lagi ada mau ujian, ya yang nguji orang itu pengujinya masih saudaranya. Nah, itu kan nggak boleh. Jadi yang ngambil keputusan tidak boleh ada kaitannya dengan apa yang diputuskan itu berkaitannya dengan dia atau tidak. Ya, di contoh bukunya Laksamana Soekardi ini ada yang cukup oke lah ya. Jadi misalnya yang menentukan anggaran sebuah lembaga, kok yang lembaga itu sendiri? Ya seharusnya kan orang lain. Misalnya seperti itu. Jadi ini yang namanya Indonesia itu masih terjadi. Karena oknum-oknum pemimpin yang ada ini kebanyakan itu masih mikirin kepentingan diri sendiri. Ini yang terjadi. Berarti
dengan mengetahui ada Pancasala dan beberapa urayanya tadi, kira-kira yang terbaik, tercepat yang harus segera dilakukan Indonesia apa ya, Bob? Ya segera Pancasala ini segera diterapkan, ya, jangan ada lagi terjadi Pancasala. Ini yang disosialisasikan. Termasuk tadi kita yang ngomong, penjara itu lebih baik jangan tambah banyak yang masuk penjara. Nanti kalau membebani keuangan negara yang memberi makan sama orang yang di penjara. Ini kan nggak benar. Ya, jadi Pancasala itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Itu ke sana. Cuman ini salahnya kayak apa, ini dibagi-bagi. Ketemu ada 5 Pancasala tadi itu. Oke. Well, Om Bob, ini sebagai penutup nih, kira-kira ada nggak ya contoh yang ya agak-agak nyerempet di Pancasala ini? Ada tulisan menarik dari EJB, ya. Eko Juliet Bravo. Oke. Dia cerita ini tulisannya, ya. Di sebuah desa itu ada pria datang ke kantor polisi, ya, tingkat kecamatan, ya. Polisi yang sedang bertugas kaget karena pria itu menenteng kepala orang yang terpenggal, ya, bawa kepala orang itu. Hai, kepala siapa ini? Kepala orang, bos. Pak, polisi, ya. Kepala orang. Ya tahu itu orang. Siapa ini? Polisinya teriak. Tetangga desa saya. Terus siapa yang bunuh dan memenggal kepala ini? Saya, kata pria itu sambil meletakkan kepala yang dibawa tadi itu di atas mejanya polisi. Penjarakanlah saya, Pak. Nah, dia ngaku, ya. Bukan hanya penjara, kamu terancam hukuman mati, tahu? Ya nggak apa-apa. Mati lebih baik daripada hidup bokek. Polisinya ambil mesin ketik. Biasa kan, polisi kan membuat yang namanya berita acara, ya, BAP. Ya. Nah, kamu siapa? Kamu saya proses. Kita BAP dulu, ya. Ya, Pak. Kenapa kamu penggal kepala orang itu? Dia lecehkan istri saya, Pak. Ada saksi istri kamu dilecehkan? Nggak ada. Ada bekas luka atau sentuhan pada istri kamu? Tidak ada. Itu bukan dilecehkan. Istri kamu hanya provokasi kamu untuk mengetes apakah kamu cinta dia atau enggak. Atau bisa saja istri kamu memang doyan disentuh, kata polisinya. Oknum, ya. Oknum. Okay. Terus, Pak, gimana dengan kepala orang ini? Waktu kamu bunuh, ada yang lihat? Nggak ada. Polisi berkerut keningnya. Nggak ada saksi? Nggak ada. Pisaunya mana? Yang buat bunuh, menggal kepala itu. Tadi ada, Pak. Tapi waktu saya penggal di pinggir kali, pisaunya hanyut di sungai. Bego kamu, teriak polisinya, ya. Jadi pisau nggak ada, saksi nggak ada. Nggak ada, kata pria itu sambil garuk-garuk kepalanya. Polisi langsung cabut, bukan senjata, ya, cabut kertas yang ada di mesin tik yang tadi mau buat BAP itu. Udah pulang aja kamu, kubur saja kepala itu, ya, sambil merubek-rubek kertas calon BAP tadi itu. Loh, Pak, kenapa? Saya pembunuh, penjarakan saya dong. Syarat untuk bisa makan minum gratis dalam penjara harus sesuai dengan ketentuan. Kalau bunuh orang, ya harus ada saksi. Kalaupun ada saksi, harus ada pula alat bukti pendukung lain. Kalau hanya pengakuan kamu doang, saksi doang, ya bisa tekor negara ngongkosi orang makan di penjara. Jadi, ini prianya tanya, bingung kan? Lain kali, kalau kamu bunuh orang, pastikan ada saksi dan alat bukti lain, misalnya senjata atau apalah, ya. Itu pun harus diperiksa di laboratorium, ya. Pastikan
ada sidik jari kamu. Ya, kalau nggak ada, ya nggak bisa. Paham? Pria itu pulang dengan gontainya. Pak, saya nggak ada ongkos untuk pulang. Ini uang untuk sarapan pagi mie ayam gua. Ambillah, cepat pergilah, kata oknum polisi tadi dengan muka kesal. Dan sampai di sini episode kita kali ini. Om Bob, terima kasih untuk diskusinya. Dan terima kasih juga untuk Anda. Jangan lupa kalau Anda punya komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box melalui website indotv.live. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Awang Ajiwasita di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob.